Sallallahu ibadatiha Rizwan Tayyiban Ma'amal Taqabbal Wa manfa'ana Bima Alamtana Arifna wa yanfa'una Asidna Ijman Asyam Sirid Syukurullah Alhamdulillah Sekarang ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Itulah nikmat Allah berikan kepada kita, yaitu kita digunakan untuk bisa mendatangi taman surga, yaitu majelis ilmu. Nah, ketahuilah bahwasanya namanya majelis ilmu adalah taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza talatum riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, hendaklah singgah. Para sahabat mereka bukti kehadiran mereka bertanya, karena pemahaman mereka yang namanya surga itu, yang namanya taman-taman surga itu di akhirat nanti bisa bukan di dunia ini. Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, mana? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Apa yang berjalan? Apa itu taman-taman surga? Ada Nabi tidak Muhammad SAW dilakukan tiga, yaitu dilakukan tiga. Dilakukan tiga ditafsirkan oleh Allah yang beromong sahabat Nabi, maksudnya majelis. Majelis itu adalah teman-teman. Kita ketahui bersama, tidak seorang pelaku muslim pasti ketika ditanya ingin masuk surga, mereka menjawabnya, ya, ingin masuk. Tapi terkadang faktanya adalah ketika mereka mengatakan ingin masuk surga, tapi untuk mendatangi taman-taman surga di dunia ini, mas, enggak. Ketahui bahwasanya ketika seorang biasa hadir untuk hadir ke taman-taman surga, justru itu adalah rangka terbesar dia untuk bisa nanti masuk surga sesungguhnya di akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Secara tabarikah dalam dia akan seperti mereka sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berjalan dalam rangka untuk itu, Allah berikan jalannya hidup. Ketika kita digunakan, maka kaki kita taman-taman surga yang ada di sini, Allah berkata, ya akhirat Allah SWT berkata kita untuk masuk surga Allah. Baik, insyaallah pada hari ini dan besok kita akan membahas kitab yang sangat penting untuk kita tahu. Itu terkait kebersihan hati, kebersihan jiwa. Kenapa sangat penting terkait kebersihan hati, kebersihan jiwa? Karena memang yang namanya hati kita itu, yang namanya jiwa itu polos kebaikan kita. Jika hati kita baik, maka seluruh anggota tubuh kita pasti baik, pasti. Dan sebaliknya ketika hati kita kotor, tidak bersih, pasti seluruh anggota tubuh itu kotor, tidak ada. Sebagaimana sabda Muhammad SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh, idza fasadat fasada al-jasad kulluh." Ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal. Jika segumpal dari itu baik, akan baik seluruh tubuh. Sebaliknya jika buruk segumpal dari itu tersebut, maka akan buruk seluruh. Ketahuilah bahwasanya segumpal yang tersebut adalah dilakukan hati kita baik, jiwa kita baik, pasti bisa kita akan. Karena perbuatan yang namanya bisa itu ibarat tembok atau hati ini adalah ibarat ceret, kemudian lisan itu yang mengeluarkan apa yang ada di dalam teko ini. Misalnya kalau ada di dalam kopi yang dikeluarkan, jika teh yang ada di dalam teko yang dikeluarkan, nah begitu. Jika hati kita kotor, pasti lisan
Kan berkata Allah pasti. Jadi tidak ada yang mengatakan yang bertiga hari saya terus. Ucapan saya kotor, saya mau berjilat, saya mau tidak mau bayar sama rekaman, itu berarti hati saya masih. Justru ketika seorang bisa melakukan maksiat itu ada indikasi hatinya tidak ada. Alina masih kok yang namanya rekor itu pasti mengeluarkan apa yang ada di dalam. Jika hati tidak baik, maka yang dikeluarkan ucapannya. Jika hati tidak baik, dia dilihat pasti baik-baik. Jika kita melihat misalnya Allah, tidak ada indikasi hati kita bersih. Begitu pun, jika kita mengenai Allah, kuncinya berdoa selain pasti ada sesuatu yang tidak beres pada hari pasti. Jadi tidak langsung yang lihat keadaan kondisi hati kita itu lihat tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita baik, insya Allah. Misalnya ternyata tingkah laku kita kurang, ucapan kita kurang, kita asal. Nah, katanya kotor, suka mencelakan kita, udah minta. Hari ini siapa ini? Ya, karena ini salah satu bila ketahui terkait kebersihan. Karena kita yang akan kita akan yaitu terkait kebersihan ini. Kita berbicara Syekh Abdul Razak bin Al-Firullah Ta'ala, yaitu yang disebut Asyuqawai di Tazkiyah Nafs, yaitu 10 kaidah dalam kesucian jiwa. Ada 10 kaidah nanti akan dibawakan oleh penulis Firullah Ta'ala. Jadi kita baca kitabnya. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis Firullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i khatamil mursalin nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Beliau karena sudah di baina jadwal insan Abu Ta'lim. Jiwa manusia yang memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk, sangatlah penting dan urgent untuk diperhatikan. Terbaik pembahasan jiwa ini, kebersihan hati ini sangatlah penting. Wasya'nuha kabir, perkara itu sangat besar. Bahwa Allah Azza wa Jalla di surah Asy-Syams ada nafsil muflihat wa ghairu muflihat. Yang menunjukkan pentingnya perkara ini, yaitu Allah bersumpah di dalam surah Asy-Syams terkait jiwa yang beruntung dan jiwa yang tidak beruntung. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Asy-Syams ini bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat agung. Dan ada Allah ini menunjukkan akan perkara terkait kebersihan jiwa yang sangat penting. Karena yang namanya sumpah itu pasti isi sumpahnya sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersumpah di dalam Al-Quran pasti menunjukkan isi sumpahnya sesuatu yang penting. Bahkan di surat Asy-Syams Allah bersumpah melalui 11 dengan makhluknya. Pertama Allah berfirman, "Asy-Syamsi wal Duhaha," demi matahari dan cahayanya pagi. Berarti ini dua sumpah. Pertama demi matahari, kemudian yang kedua demi cahaya di pagi. Wal qamari idza talaha, kemudian demi bulan apabila. Ini berarti 3 kali. Wan nahari idza jallaha, kemudian demi siang apabila menampakkan sinar. Wal laili idza yaghshaha, kemudian demi malam ketika diselimuti dengan gelap. Jadi sudah berapa? 1, 2, 3,
Lima. Bersama bangunan demi langit dan bangunannya. Berarti 7. Kemudian demi bumi dan yang dihambakan, berarti 9. Banyak sebuah sahuwana demi jiwa dan demi yang digunakan, berarti 11. Allah SWT bersumpah dengan 11 makhluk. Apa isi sumpahnya? Berarti baik. Allah tujuh orang yang Tuhan. Allah SWT melihatkan kepada jiwa itu berupa 7 dijelekannya dan isi sumpahnya pada al-Fatihah. Orang yang mensucikan jiwa. Bapak korban dasar ada 10. Bumi orang yang kotori. Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang ada, yaitu 11 makhluk, dengan isi sumpahnya akan terkait kebersihan. Jadi termasuk apa? Termasuk yang di dalam satu surat itu Allah paling banyak bersumpah, bahkan sekali dan satu sama. Karena ada beda. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya pasti menunjukkan makhluk ini mulia. Makhluk ini yang pertama kaitan terkait. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, maka makhluk tersebut adalah makhluknya. Kemudian kaitan kedua. Ketika Allah bersumpah pasti isi sumpahnya. Karena ketika Allah berfirman itu sebenarnya tidak perlu yang adalah Allah itu paling berat. Maka asal Allah ini ada ucapan yang paling berat daripada Allah. Maka asal Allah ini ada ucapan yang paling baik daripada ucapan kita. Tetapi Allah SWT bersumpah untuk menetapkan ada berat isi sumpah. Itu yang kata penulis Allah Ta'ala Qauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Aslu zakat dia ziyadatu fil khair. Jadi kata zakat itu apa? Itu ziyadatu fil khair. Bertambahnya kebaikan. Di asal kata dari zakat adalah bertambahnya kebaikan. Wal muradu bil ayat anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha suqiha istighfar al-qahati wal khairat wa ibtiadi al-syurur sayyi'ati al-haq wa mafarat. Dan maksud dari ayat ini yaitu siapa yang mensucikan jiwa, kemudian membersihkannya, kemudian meraih ketinggian dengan cara memperbanyak ketaatan dan kebaikan. Jadi yang namanya kesucian jiwa atau membersihkan jiwa itu dengan cara apa? Memperbanyak. Karena hukum asal dari manusia itu akan jiwanya bersih. Manusia itu asalnya adalah oleh karenanya kebaikan itu disebut dengan al-ma'ruf. Ma'ruf itu secara sesuatu yang diketahui. Kenapa kebaikan disebut dengan sesuatu yang diketahui? Karena jiwa itu pada asalnya sudah peraturan baik. Dan syariat banyak menyebutkan yang namanya kejelekan itu munkar. Munkar itu secara sesuatu yang diingkari. Kenapa jiwa itu tidak mau? Jadi kita bisa saksikan orang yang dia berbuat baik pasti disenangi seorang. Sebaliknya orang yang berbuat buruk pasti tidak disenangi. Contoh misalkan pencuri. Baik siapapun orang baik agama Islam atau Muslim pasti tidak suka dengan pencuri. Kenapa jiwanya memang sudah yang suka mencintai kebaikan dan bersih. Mereka yang namanya jiwa itu asalnya dia di atas firman, sehingga ketika ada kebaikan itu orang yang gampang. Tetapi firman ini bisa berulang tidak apa? Jadi kali hukumannya baik, hukumannya kurang baik. Sehingga bisa jadi yang tadinya manusia itu contoh kebaikan disebabkan hukuman yang buruk menjadi contoh kebaikan buruk. Lingkungan
Karena siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka berbanyaklah amal ketaatan dan kebaikan. Kemudian yang kedua, jauhi keburukan dan kebaikan. Jadi asal dari persucian jiwa, bagaimana seorang bisa taat dan jauh dari aksi. Jadi ini apa kaitannya? Jika seorang ingin bersih hatinya, dia melakukan kebaikan dan jauh dari aksi. Berarti apa? Jika hatinya memang bersih, dia masih jauh dari maksiat dan dosa. Jangan tidak. Sebaliknya, ketika seorang misalkan melakukan kebaikan, kemudian dia juga terus-menerus melakukan kebaikan, berjalan jiwanya kokoh. Itu sebenarnya masalah. Kalau kaitan akibat, maka kau ingin tidak bisa. Jika jiwanya bersih, pasti dia melakukan kebaikan. Jika jiwanya bersih, pasti dia meninggalkan maksiat. Jadi ini kaidah yang sangat penting untuk kita tahu. Kemudian selanjutnya Allah SWT berfirman karena Allah SWT sungguh merugi orang yang kotori jiwa. Asal dasiyah wal-ifkid. Yang namanya dasiyah itu adalah ifkad, menyembunyikan. Kenapa? Wal'asi wal'amha nafsahul karimah bifi'il azhar. Karena orang yang melakukan maksiat itu adalah dia menyembunyikan jiwanya yang aslinya baik, jiwa kita. Dia sembunyikan dengan cara apa? Melakukan dosa dan jiwa itu bersih asal. Oleh karena misalkan saya kita perhatikan anak-anak kecil yang dia dididik di atas fitrah yang selamat, maka mudah menerima. Sebaliknya ketika orang kasih dengan pemikiran ya, dengan syubhat, dengan syubhat, pasti sulit untuk menerima. Nah, kenapa? Dia sudah disembunyikan jiwanya yang mulia dan maksiat adalah justru apa? Yang tadinya jiwanya itu tinggi mulia, dia hinakan dengan melakukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang karena kita ini manusia bahwa dimuliakan oleh Allah. Ada kami telah memuliakan anak itu adalah Allah. Jadi kita juga manusia dimuliakan baik jiwanya, baik bentuknya, baik rupanya, baik akal pikirannya, kita cuma disebutkan dibandingkan Allah ya. Akan tadi ketika seorang melakukan dosa dan maksiat yang mulia ini tidak hina, tutupi. Kapan kemuliaan itu kembali? Ketika dia melakukan ketaatan dan jauh dari maksiat. Yang tadinya jiwanya itu mulia disebabkan dia melakukan kemaksiatan sesuatu yang mendahat tasawwur nafsan. Jadi nyata, wabihatan, muhabatan, sehingga jiwanya itu jiwa yang rendah, yang hina, sebabkan kemaksiatan dia, sehingga berhak bagi dia itu mendapatkan kerugian dan kegagalan. Jadi jiwa itu cuma ada dua, jiwa yang mufid yang beruntung, yang kedua jiwa yang tidak beruntung. Meskipun suara lama baik. Jiwa itu ada tiga. Pertama, jiwa yang memang mutmain, yaitu yang tenang, yaitu akan sampai kepada bagian hidup. Bahkan yang ada sampai kepada dua, yaitu jiwa yang rendah, yang hobi, yang jelek. Itu dia orang yang berbicara membuat kebaikan. Kemudian yang ketiga yang terang-terang. Kadang jiwanya itu baik, kadang jiwanya itu buruk. Jadi tergantung kemana dia condong, ya, dia masih sangat lemah. Jadi yang beruntung itu adalah yang mensucikan jiwa, yang paling celaka, yang mengotorinya, yang terakhir bersihkan. Ini perlu diusahakan. Tidak. Kemudian selanjutnya, pada khusus syarifatu la taqwa min al-asya'i illa bi'ahlah. Tidak. Perlu kita ketahui.
Jiwa yang mulia itu tidak ridho dengan sesuatu kecuali yang paling tinggi. Ini salah satu indikasi jiwa kita itu mulia, yaitu pengen sesuatu yang tinggi, tidak ingin sesuatu yang rendah. Kalau kita misalnya inginnya dunia, inginnya hanya sekedar cita-cita terkait urusan dunia, kita berarti rendah jiwa kita. Jiwa yang tinggi itu, yang bersih itu, dia ingin sesuatu yang lebih, itu adalah Allah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala jiwa yang bersih. Kenapa? Dia berpikir depan jauh, bukan yang dunia, tapi apa? Akhirat yang dia. Nah, jiwa yang mulia itu tidak ridho kecuali ingin itu sesuatu yang tidak ingin yang afdol. Jiwa yang mulia itu inginnya yang paling afdol. Jiwa yang mulia itu tidak akan saya, tapi wajib saya. Sudah jiwa yang mulia itu tidak afdol tidak lakukan. Tidak ada jiwa yang mulia mengatakan saya cuma suka. Tidak, jiwa yang mulia itu apa yang baik. Kebaikan. Soal dia belajar itu pengen. Tidak ada jiwa yang mulia mengatakan oh ini saya masuk surga. Karena dulu bapak tidak. Jiwa yang mulia itu ingin paling afdolnya. Wa ahmadillah akibat dan pengen yang paling sudah itu paling terpuji. Derajat itu paling tinggi. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'al firdausal a'la." Kalian kita kepada Allah, kita sudah bukan berapa yang beri masuk surga, masuk neraka dulu berapa? Ini berarti jiwanya apa? Dia itu apa? Jiwa yang mulia itu pengen sesuatu yang paling tinggi. Wadufusud dari aku muhammadana. Sebaliknya jiwa yang rendah itu ini yang rendah. Kalau apa percaya masuk neraka dulu, apa yang masuk? Karena apa? Karena orang yang terakhir keluar dari neraka, yang terakhir masuk surga, mendapatkan 10 kali lipat. Alasannya seperti itu. Jadi kalau apa saya malah masuk neraka dulu, nanti terakhir ada keluar, kemudian masuk surga terakhir. Karena ada balasannya 10 kali lipat. Dalam sampai betul orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, yaitu balasannya 10 kali lipat. Tapi bagaimana orang yang lebih tinggi lagi tidak itu? Orang yang lebih tinggi pengen yang arti tidak dibawa sesuatu yang berdaya. Kemudian wanita kemarin dan kebaya baru mengatakan orang yang jiwanya rendah itu apa? Sebagaimana orang pengen itu yang kotor-kotor. Misalkan yang penting bisa Islam, yang penting bisa sholat, yang penting harus kalau kebaikan itu harus yang paling tinggi. Mana syarifatu al-ayat ulat tabidul. Jiwa yang mulia itu, jiwa yang tinggi itu tidak dibawa dalam kebaikan. Jiwa kita tidak bersih, tidak dibawa dengan baik kebaikan terkait kebaikan kita kepada diri kita yang lebih masih ada. Adapun kebaikan kita kepada orang lain. Ini yang satu. Karena perkara kebaikan itu luar biasa mengerikan hari. Abdul Zulmat Jawa dia yang namanya kebaikan itu kan pada hari kiamat menjadi apa? Rugi kita bawa apa? Dengan sedekah, bawa pahala, sholat, pahala zakat, bahkan umroh, bahkan haji. Ketika kita bertolak ke orang lain, pahala kita akan diambil oleh orang. Jika pahala kita sudah habis, dosa orang lain akan dilemparkan ke sampai kita berbuat kebaikan dan kita banyaknya seorang yang suara dia harus hati-hati. Lebih misalkan balik berkaitan dengan orang-orang yang tidak kita kenal, ini sulit. Jadi yang kita misalkan
mendolimi orang yang tidak benar untuk kenalnya. Jadi misalnya sebagai orang kan memuji pemerintahnya, pemimpinnya, tidak benar. Tidak tahu dia, tidak bisa mengingatkan hal kepada dia. Banyak orang sibuk dengan kritik. Betul, kalau salah tidak ada masalah tadi. Sekarang kita seperti itu, ayat yang menyebutkan kesalahan-kesalahan ini tidak dibenarkan. Justru apa? Kewajiban yang terang apa? Jika kita tidak meminta kesalahannya, jadi kerugian kita dari Allah. Begitu, wala berfahish, jiwa yang mulia itu tidak dibuat dengan kalau ada kebencian, kalau ada perkara kita berusaha untuk mengkaji. Contoh misalnya kita keluar rumah, ada yang tidak berjilbab, kita cari. Itu sesuatu yang berat. Sampai pun bisa keluar yang kita yang pelan-pelan kita berasal dan kita benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan juga ngomongin lihat saja apa-apa. Jiwa yang mulia itu ketika melihat kemungkaran dia tidak ridho. Bentuk tidak ridhonya apa? Benci. Tentu saya berdoa apa? Jika ada kaum muslimat yang belum berkeluh, tidak benci kenapa dia tidak berkeluh? Dia tidak doakan supaya Allah beri hidayah agar dia misalkan berkeluh dan sehat. Wala bisauqo, itu pun jiwa yang mulia itu tidak dibawa dengan bercurian, berkhianat dan khianat. Tidak kan? Yang sampai kita sebagai orang sudah haji, tapi khianat, ya mana dia kan? Tapi khianat. Lebih lagi misalkan yang terkait dengan dana umat, sering juga ada yang apa? Bulanan kemudian diselip sama Allah kayaknya apa? Berikan senang. Itu juga apa? Jiwanya apa? Rendah. Jiwa yang tinggi apa? Dia tidak dibawa dengan khianat. Di antara akbar dari wajar karena jiwanya itu terlalu mulia untuk melakukan hal-hal yang sepele seperti tadi. Kezaliman tidak ingin, sombong yang tidak ingin, khianat tidak ingin, kemudian fawahish ketika tidak. Dan selanjutnya, ketika jiwa itu kotor, maka pasti dia melakukan hal yang tadi dia boleh. Dia khianat, dia menculik, dia melakukan yang keji-keji pasti. Karena jiwanya, fakulu nafsin tamilu ila lain nasibuha. Setiap jiwa itu akan condong kepada kebaikan jika dia lakukan, bukan jika dia bunuh. Dan biasanya yang namanya jiwa itu pasti inginnya itu apa? Berkumpul dengan yang setipe. Ada sosok al-junudu atau al-wahu junudu menjaga. Yang namanya awal jiwa-jiwa itu seperti prajurit yang diatur. Artinya apa? Jika jiwa itu baik akan condong kepada orang lain berbuat baik. Kalau karena ya kita saksikan yang namanya pergaulan itu pasti sesuai dengan apa? Keinginan dia. Contoh misalkan orang yang senang bola kumpulnya dengan orang yang senang. Orang yang senang badminton sama dengan yang. Dan begitu pun orang yang jiwanya bersih pasti contohnya adalah orang-orang yang bisa bersoleh. Jadi kalau misalkan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik itu tidak nyaman. Tidak misalkan terkadang disangka seperti ini kan bisa kumpul dengan orang-orang yang baik tidak nyaman, jiwa itu pengen segala. Kenapa? Allah itu menjaga dan bosnya jiwa itu ibarat tentara yang diatur dikumpulkan. Jika apa jiwa itu baik pasti condong dengan orang-orang yang berbuat baik. Selain jika jiwa itu kotor akan condong dengan orang-orang yang kotor. Jiwa. Sebagaimana kata Ibu tadi yang Allah Taala, jiwa itu ibarat apa? Sekelompok burung. Burung itu apa? Pasti kumpulnya dengan burung. Tidak ada burung misalkan apa? Kumpul dengan gagak, dalam orang mereka akan masuk dia tidak akan cocok. Nah berarti kita apa? Kalau misalkan ingin
membersihkan jiwa kita dari orang-orang yang dosa-dosa. Justru adalah misalkan berteman orang-orang yang justru mengotori jiwa kita. Jadi misalnya lihat, ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم لنفسه أن يبدأ بها عناية فائقة. Sebabkan membersihkan jiwa itu sangat penting. Maka wajib bagi seorang muslim yang ingin kebaikan untuk dirinya memperhatikan hal ini. Ini sudah tahu bahwa jiwa ini sangat penting sekali. Nah, orang muslim yang ingin kebaikan untuk jiwanya, untuk dirinya, perhatikan terkait kondisi jiwa. Sedangkan jiwanya itu adalah kondisi jiwanya itu jauh dari hal-hal yang tidak. Jika misalkan bersama dulu, semangatkan dan jangan merasa aman, jangan merasa. Jika misalkan Allah masih ada kadang dipuji, kadang sesuatu dari dunia dengan amal solehnya, kemudian terkadang ingin misalkan dilihat sama orang, juga berarti juga jiwanya diperbaiki lagi. Dan ini apa? Yang namanya pemeriksaan jiwa itu sesuatu yang terus tidak usahakan sampai bila. Karena pemeriksaan jiwa itu langsung ibadah dan ibadah itu sampai bila waktu. Pada antara tiada beribadah pada kalian sampai dalam. Jadi jangan sampai baca, jangan sampai berapa. Saya ada bersih. Tidak semua berusaha untuk bersihkan. Kalau belum sudah bersih apa? Bersih. Buat yang istiqomahkan nanti kita supaya apa? Bertemu dengan Allah SWT doa dia. Anak ketahuilah bahwa saya telah pada kiamat tidak akan bermanfaat. Apa yang tidak milik hidupnya baik harta, baik keluarga, baik apa itu. Ketika kita bertemu dengan Allah SWT, bahwa hati yang kotor itu semua tidak akan berat. Dia malah yang kembali kepada tidak orang lebih hari pada kiamat itu tidak akan bermanfaat, harta dan amal tidak akan bermanfaat. Bila Allah kecuali orang yang bertemu dengan Allah adalah keadaan bawah dia. Tapi kalau orang tidak selalu hayatnya ada tapi hadil ghayah kamilah dan berusaha sungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya sepanjang dia hidup. Jika kita hidup harus terus berjuang membersihkan hati kita. Karena semakin kita berusaha sungguh-sungguh membersihkan hati kita, maka insya Allah kita akan bersih. Semakin kita sungguh-sungguh untuk taat, maka insya Allah kita bisa. Semakin kita sungguh-sungguh untuk menjauhi maksiat, maka kita akan bisa menjauhi. Sebaliknya dia tidak bisa kami secara lisan saja, oh saya ingin bersih hatinya, tapi tidak ada usaha, tidak ada. Itu misalkan hanya secara lisan saja, saya ingin taat, tapi tidak ada usaha untuk taat, tidak akan bisa. Begitu misalkan dalam misalnya saya ingin meninggalkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang kotor, tapi ini secara lisan tidak ada usaha, tidak bisa. Dulu apa? Jangan ada kesulitan. Kalau orang berfirman, pada dina jahat zina, dia tahu sesungguhnya bahwa Allah telah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, yang kita bersungguh-sungguh karena dia tahu sesungguhnya. Tapi akan berikan kemudahan untuk bisa menempuh jalan. Begitu sebaliknya siapa yang ingin dari maksiat sungguh-sungguh, ingin menempuh jalan kepada Allah dan bisa meninggalkan maksiat, dia sesungguhnya akan mudah untuk meninggalkan. Cuma ada ilmu baik seorang mendapatkan hidayah sesuai dengan adat kesembuhan ini. Ialah seorang mendapatkan hidayah sesuai dengan kesembuhan. Semakin sungguh-sungguh hidayahnya semakin besar. Sungguh-sungguhnya sedikit hidayahnya sedikit. Makanya perkara dilaksanakan. Ketika kita sungguh-sungguh taat, di akhir itu akan ada kelezatan. Hikmah dan beda. Beda bisa ketika kita di hadir kajian dengan apa ya? Ketika hadir kajian ada usaha untuk hadir dengan
Biasanya dia tidak ada usaha, pasti asli itu orang yang dengan usaha yang besar ini akan lebih mendapatkan orang yang jauh bisa datang ke sini. Insya Allah, hasilnya tidak akan sia-sia, akan dia besar. Kenapa? Dia telah berusaha untuk sungguh-sungguh menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Seorang dia hendak membersihkan jiwanya itu lihat di dunia wa supaya dia bisa beruntung di dunia dan di akhirat. Dan dia bisa bahagia dengan keluarganya itu sendiri. Terima kasih. قال المحب الله تعالى فإن لنفسي على المسلم حقا. Sesungguhnya jiwa itu mempunyai haknya. Jiwa kita itu mempunyai. Maka Rasulullah SAW walinafsika alaihi haqqan. Untuk jiwa itu ada kewajiban yang harus kau tunaikan. Jadi kita itu punya jiwa yang harus kita tunaikan kewajiban. Terkait dari sini itu sangat berbeda. Al-Ghazali radhiyallahu ketika beliau sholat terus bahkan istrinya ditinggalkan. Kemudian kisah ini diangkat kepada manusia SAW karena sahabat itu sama dengan Farisi apa? Berbeda pada seperti itu. Tidak ada siap. Kemudian Abu Dhar tahu dan Muhammad sama melakukan saya mau yang terbaik. Jadi suruh itu padahal itu awal. Ada usaha sama sudah bersama benar. Kenapa? Indah tidak sekali hakam. Jiwa itu jiwa itu ada hak yang ada. Ini juga ada masalah. Kemudian hak yang tidak tersyikit tidak bersihkan apa atas pada jiwa kita. Dan kadang apa? Tidak misalkan jiwa ini makan ini dan masalah itu jangan sampai apa? Asyik bersifat. Sebagai orang mengatakan misalnya isinya jiwa itu tidak nikah, tidak dengan dekat dengan perempuan yang halal. Bahkan ada istilah tidak menikah supaya hatinya bersih. Tidak. Kenapa? Karena binafsi kali apa? Karena jiwa itu ada hak yang harus tunaikan. Makanya kata hadis Allah Taala, "Ayuhimu an yadhunna anna haqqa nafsi yakunu bitashrik 'alaiha." Wa hiya baina hukumina allati hadallahu nufus. Oleh karenanya telah salah orang yang menyangka bahwasanya membersihkan jiwa itu dengan cara bersikap keras kepada jiwa. Dengan cara tidak memberikan hak yang tadi misalkan harus yang tidur tidak berikan. Itu bahkan ulama itu ada yang meninggal dunia di umur masih muda itu salah satu sebabnya dia dalam sehari cuma tidur 2 jam saja. Saking apa? Dia mempunyai semangatnya tinggi dalam
mau belajar. Tapi ternyata apa? Mati dalam keadaan saat saya saking semangatnya belajar, tidur cuma hujan. Itu orang baik juga. Jadi mau suasana ada terkadang tidur, terkadang suami. Maka sebagai sahabat mengatakan, aku itu kalau mengatakan ada suasana pernah melihat terus sampai alam sepanjang suku aku pernah lihat. Begitu pun aku pernah melihat suasana tidur semalam suku bisa keadaan suku itu kata. Iya Pak, itu kan sholatnya fajar, kadang sholatnya di awal, kadang sholatnya di akhir, kadang sholatnya di yang jelas apa kita ambil bagian dari sholat. Ya sampai bisa kalau kelas ini apa? Bisa semangatnya yang mulai yang harusnya kerja dari Aisyah di siang hari atau urusan ini juga karena harus ditunaikan setiap Allah tidak tunaikan itu pun hadis kita jiwa kita begitu pun saya kata Aisyah kita mereka semua dan ketika pertanyaan kita semua dapat pahala itu yang kita lihat karena kadang kita mikir misalnya berbincang sama istri itu tidak dapat pahala. Bahkan disebutkan oleh para ulama. Kan yang namanya berbincang setelah sholat isya itu satu, kecuali ada yang kan masuk yang tidak tahu itu berbicara dengan meskipun perkaranya kurang. Kalau kita nongkrong mungkin perlu, tapi kalau nongkrong sama istri, saya supaya apa? Supaya saling ya baik kemudian saling melanjutkan saya bisa terjadi Pak. Ini adalah yang dapat tentu mengenaikan jiwa kita. Kemudian selanjutnya, jadi ini satu sisi orang yang membersihkan jiwa itu dengan tasydid, dengan keras pada jiwanya ini Pak, tidak berat. Kemudian yang kedua adalah orang yang diperhatikan jiwa. Artinya dia itu tidak perlu dibersih, mau tidak jiwanya dia melakukan apa-apa yang dia ketika jiwanya ini dilakukan tidak perlu dimodal atau sedangkan yang pertama dia memahami keinginan jiwa tidak memberikan haknya. Yang kedua sekiranya yang diinginkan oleh jiwa dia berikan yang benar itu katakan terkadang apa kita misalkan jiwa ini terkadang kasih saya jiwa pengennya suatu ini misalkan asalkan hal silakan ini misalkan jalan-jalan boleh sekali tapi tidak terus jalan-jalan ini tidak tahu juga jadi harus apa? Tidak bersikap keras tidak juga bersikap dengan mereka karena jiwa. Tapi yang namanya tazkiyah nafsi itu terbunuh itu dilakukan dengan usaha syariah itu dengan apa? Menjalankan syariat. Jadi yang namanya membersihkan jiwa itu dengan cara menjalankan tidak skip kanan, tidak skip kiri. Kenapa? Kalau umur usah Tuhan baik-baik pertama. Kemudian saat puluh filah dan muhtasor asma'ul dan himmah. Di kitab yang dikasih akan disebutkan 10 yang mana tu'inul muslimah ada tazkiyah nafsi akan menolong seorang muslim untuk membersihkan jiwanya. Kulli ma'idati suha. Jadi apa yang melalui jiwa Rasulullah Ta'ala tazkiyah nafsana. Berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT bersihkan jiwa kita semua. Doa yusliha amal dan memperbaiki amal kita semua. Kalau bisa tidak amal dan berikan taufik kepada kita untuk apa? Berbicara yang baik, yang benar. Kemudian buat tugas siapa lihat beri taufik kepada kita pun tapi kebenaran. Oleh sebab ada tiba kemudian berikan rezeki kepada kita untuk mengikuti kebenaran yang terkadang
Seorang sudah tahu kebenaran, tapi jika Allah tidak berikan rezeki untuk mengikuti kebenaran tersebut, tidak akan bisa. Tidak banyak tahu kebenaran, tapi tetapnya malas untuk melakukan. Kenapa? Allah tidak beri. Dan hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah itu irsyad, yaitu sesuatu yang kita ketahui, tapi penjelasannya kedua hidayah itu hidayah berupa pengawalan apa yang kita kita tahu benar, tapi tidak dilakukan. Tidak, belum dapat hidayah. Begitu pun terkadang kita sudah tahu ini salah, ini buruk, tapi kita tidak bisa melihat. Berarti kita juga belum dapat hidayah. Baru sahabatnya ini saja. Mereka ini apa? Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkan kepada kami itu kebenaran sebagai suatu kebenaran, dan berikan rezeki kami supaya mengikuti kebenaran. Jadi doanya tadi, lihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah suatu. Di tengah orang itu kalau tidak tahu, kemudian saya keluar dan beritahu kami untuk mengikuti kebenaran. Wah, tidak tahu dan sebagainya. Dan lihatlah kepada kami keburukan itu adalah suatu keburukan. Jangan sampai kita menganggap buruk sesuatu yang baik, begitu jangan sampai menganggap baik sesuatu yang buruk. Kemudian bersuka cita dan berilah kami rezeki jauhi keburukan. Jadi tidak mesti orang tahu kebenaran maksudnya. Sebagaimana tidak mesti orang tahu keburukan tidak akan. Oleh karena perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melakukan kebaikan, berdoa sama Allah. Kita ingin meninggalkan keburukan, berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bahkan dia di ahsan akhlak wal amal. Ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada akhlak yang baik dan amalan yang baik. Akhlak yang baik juga, amal yang baik itu apa? Di antara tanda bersihnya jiwa. Ketika akhlak kita kelak baik, berarti jiwa itu berat. Paknya sifat nasihat. Jadi beberapa semangat berkonsep kita itu tinggalkan, mengalihkan ke Pak-Ijan tinggal tidak Allah tahu berbuat dan doa Allah SWT. Kemudian Allah SWT menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah, baik yang nampak maupun yang Rasulullah Nabi dan Fahim dan Rasulullah. Jadi jawab Rasulullah Allah mungkin sekian kelihatan. Untuk malam ini perimanya sudah itu. Besok insya Allah kita mulai masuk ke kaedah-kaedah yang dibawakan oleh Allah. So, ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu atau yang sangat pertanyaan bisa ditulis di antara kita. Semua ya. Jadi yang kita belajar pada malam hari ini terkait usia jiwa, yaitu baru di 45-nya, yang mana di mukaddimah ini bertulis Allah Ta'ala menyebutkan pentingnya kebersihan jiwa. Pertama, bahwa dari Al-Quran Allah SWT bersumpah dengan 11 makhluknya yang agung. Maka dari yang pertama matahari, kemudian bulan, kemudian siang, kemudian malam, kemudian langit, kemudian bumi, kemudian jiwa. Allah SWT bersumpah dengan hal yang agung. Nah, jadi kalau bersumpah pasti objek sumpahnya yaitu yang diberikan sumpah agung. Kedua, jadi kalau bersumpah isi sumpahnya apa? Dan Allah SWT bersumpah yang terserah. Mau bersumpah yang menangguhnya itu terserah. Mau ada pun kita
tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifatnya atau perbuatan. Hal kedua adalah siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya atau perbuatannya, maka dia akan berbuat syirik. Kemudian beliau juga kedua karena jelaskan dari pokok pembersihan itu artinya apa, kemudian pokok dari mengotor itu apa saja yang jelas. Yang namanya pembersihan jiwa itu dilakukan dengan cara mengikuti syariat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita lakukan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita. Semuanya perempuan seperti yang agama itu cuma dua hal. Jangan sampai Allah perintahkan. Jadi apa yang kalau saya tidak beragama, tapi ternyata dulu sempurna jalan ke orang ini adalah berat sempurna dalam jalan Nabi SAW dakwah, kemudian di Mekah dari mulai tauhid, kemudian polisi ini itu bagaimana sholat bisa taat jauh dari yang terbentukkan apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah perintahkan kita kemudian jauh dari. Insyaallah ketika kita lakukan dua hal ini, berusaha untuk taat jauh dari maksiat, maka jiwa kita akan bersih. Dan gampang untuk mengecek jiwa kita bersih itu gampang jika dilihat lisan kita. Lisan kita boleh tidak, ibadah tidak, sikap kita lalu tidak, mata kita jalan tidak, melihat sesuatu yang diharamkan atau tidak, pendengaran kita dengan musik-musik, dengan kamera, atau misalnya mata kita lihat itu kan presenter misalkan perempuan itu tidak apa buka orang akan kita kondisi kalau makannya seperti itu. Gampang lihat kondisi hati kita itu yang dengan cara berteduh, karena kata Abu Hurairah jiwa ini atau hati ini di belakang aja, dan apa yang tubuh kita itu nanti jika rajanya baik tentunya akan baik, jika rajanya buruk prajuritnya akan buruk. Indikasi terbesar untuk melihat jiwa kita bersih atau tidak lihat sikap kita kita. Itu sesuatu yang mudah untuk kita. Dan insyaallah, dan jangan sampai orang rasa aman bahwasanya saya telah bersih jiwa, saya telah ikhlas, saya telah ini telah itu. Yang tidak semacam menghasilkan tidak itu lagi kekurangan. Sehebat apapun amalan yang kita lakukan pasti layak kekurangan. Kita sudah sholat wajib alhamdulillah kurang khusyuk, apa dengan sholat. Kita sudah sedekah apa lagi? Kita sudah berkorban istri amalan tidak. Terkadang misalkan berbuat jelek, jangan diterus. Kembali berkorban kepada Allah. Maka sehat apapun kita dalam jalan ketaatan pasti ada kekurangan. Sehat apapun kita berusaha untuk jauh dari maksiat, terkadang luput, terkadang jatuh kepada kita memang terus seperti itu. Terus berusaha untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sholat berusaha untuk menuju Allah dengan cara jalan ketaatan jauh dari maksiat. Insyaallah dia akan mati dalam keadaan seluruh hati. Doa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.